Kan suara manusia atau suara Tuhan? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. salah nggak kalau saya mengatakan Anda sedang berilusi? Enggak, Bang. Nggak salah, benar berarti ya. Ketika misalnya Anda melihat Yesus di tengah lapangan jarak 300 meter, yang Anda lihat manusia bukan Tuhan. Anda mendekat jarak 200 meter, Anda mendengarkan suaranya memanggil ibunya, Matera, 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 mari kidi. Ketika dia memanggil ibunya, mendekatlah ke sini, wahai mami. Yang Anda dengarkan itu suara Tuhan atau suara manusia? Manusia. Manusia. Masih sehat, masih sehat. Anda mendekat sampai jarak Anda sampai memegang tangannya. Tangan yang Anda pegang tangan manusia apa tangan Tuhan? Secara fisik ya manusia. Manusia, masih sehat. Jadi yang Anda lihat adalah manusia, yang Anda dengarkan adalah manusia, yang Anda sentuh adalah manusia. Lalu apa yang membuat Anda kemudian mengatakan dia Tuhan, bahkan menuhankan dia? Bisakah dibocorkan rahasianya? Iya, karena kami bisa mengenal dia Tuhan dari misalnya dari ucapannya. Tadi kenalnya suaranya suara manusia, Bang. Gimana nih? Mana yang betul? Enggak, kalau sudah dekat kita akan mengenal yang sesungguhnya. Maksudnya gimana? Tadi mendengar suaranya adalah suara manusia. Iya, karena Bang Suma kan tanya, ketika kita sudah pegang, berhadapan, bagaimana kita bisa mengenal dia sebagai Tuhan, kan? Ya, tadi kan sudah 3 komponen ini terpenuhi, Bang. Sebagai manusia, dan itu fakta real. Secara abstrak kita temukan dia, yang kita lihat dengan mata kita yang normal ini dia manusia. Kuping kita kemudian yang masih sehat ini mendengarkan suara manusia. Lalu kita sentuh alat peraba yang ada pada diri kita juga menyatakan dia adalah manusia. Lalu apa yang menggiring kita mengatakan dia Tuhan itu apa? Mata kita, pikiran kita, atau ada kekuatan gaib di luar dari kewarasan kita? Nah, kalau memang ketika kita sudah berhadapan dengan dia ya, dari ucapannya keluar, kita bisa mengetahui bahwa itu adalah pribadi Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan dia Tuhan sedangkan yang berbicara adalah manusia? Iya, semisal dalam kitab Yohanes, ketika kita menyampaikan bahwa engkau adalah Tuhan, dan kemudian dia mengakui bahwa aku adalah Tuhan, itu berarti kita bisa memastikan bahwa di hadapan ada ayatnya kayak gitu, Bang. Ilusi? Di mana ada dalam ayatnya? Yohanes Agama 13 ilusi ayat yang udah aku bilang. 13. Yesus mengatakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Nah, yang mengatakan di situ Tuhan atau manusia, Bang? Memang ia mengatakan itu manusia, tiap Nah, itu manusia. Terus yang menghantarkan sampai akal Anda tertutup, mata Anda tertutup, kuping Anda tertutup, sampai Anda mengatakan dengan meraba-raba dia Tuhan, itu apa? Anda misalnya tadi itu kan, kalau misalnya dari ucapannya, ketika kita mengakui bahwa dia Tuhan, kemudian dia sendiri mengatakan bahwa benar bahwa dia adalah Tuhan, ya kita bisa berkesimpulan bahwa dia adalah Tuhan. Ini kesimpulan Anda ini berasal dari akal Anda kah? Akal Anda atau angan-angan, ada bisikan gaib? Enggak, karena seperti contoh dalam Yohanes 13 itu kan, murid-muridnya mengatakan bahwa dia Tuhan dan dia mengakui dia Tuhan, ya situ. Iya, tapi
pemahaman saudara ketika Yesus mengatakan akulah guru dan Tuhan, posisi Yesus ketika berbicara seperti itu, dia manusia atau dia Tuhan? Manusia. Manusia. Terus apa yang menghantarkan Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Jangan-jangan Al-Quran saya salah, Al-Quran saya benar ini? Dari ucapannya itu kan kita bisa mengenal bahwa siapa sebenarnya di hadapan kita, sekalipun tampak sebagai seorang anak manusia. Jadi kalau misalnya Pak Bombo mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, atau Pak Bombo mengatakan akulah Tuhan, akulah guru dan Tuhan, berarti Anda mengatakan dia Tuhan gitu? Enggak, maksudnya Nah, seperti kejadian dalam Yohanes kan seperti itu, ketika murid-muridnya atau misalnya saya lah, saya melihat bahwa dalam pribadi Yesus dari ucapannya, perbuatannya, bagus. saya bisa mengatakan bahwa engkau adalah Tuhan. Dan ketika dia menyahut bahwa benar ucapanmu bahwa aku adalah Tuhan, di situ saya bisa memastikan bahwa ya di hadapan saya itu walaupun tampak manusia, tetapi dari ucapannya atau pengakuannya dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, begitu Bang. Kalau terjadi pada Bom-Bom, apakah berarti Bom-Bom ini Tuhan? Enggak, kalau Bom-Bom kan manusia. Bedanya dengan yang manusia berbicara pada abad pertama itu apa? Enggak ada beda sih. Nah, nggak ada beda. Pertanyaannya, apa yang menggiring saudara meninggalkan akal sehat saudara, mata sehat Anda, kuping sehat Anda, alat peraba Anda untuk meninggalkan itu semua sehingga Anda bernarasi bahwa Yesus itu Tuhan? Itu kan ilusi, angan-angan, keinginan yang kemudian Anda jadikan sebagai sandaran kepercayaan. Sedangkan akal Anda bantah, mata Anda bantah, kuping Anda bantah. Lalu saya sebagai orang Islam ini dituntut mengakui Anda ini waras atau apa? Sinting atau apa? Anda waras atau dibilang waras? Nggak mungkin. Ketika Anda melihat seekor kambing, dari jauh Anda melihatnya kambing, dari dekat Anda mendengarkan suara kambing, Anda sentuh kambing, tapi Anda kemudian menggiring diri Anda pada suatu paradigma berpikir, bahkan di dalam keadaan faktual Anda bersikap, Anda menganggapnya sapi. Saya nih menganggap Anda waras, pertanyaannya, yang gila saya atau Anda? Tapi kalau saya menganggap Anda gila, yang waras saya. Karena jelas yang Anda lihat secara kasat mata, kuping, panca indera, peraba, perasa, Anda mengatakan ya mutlak dia adalah manusia. Lalu kekuatan apa yang ada pada diri saudara yang menggiring saudara mengatakan dia Tuhan? Sedangkan Yesus diajarkan dan diperkenalkan oleh Tuhan kepada kaumnya sebagai manusia. Malaikat memperkenalkan kepada Bani Israel Yesus itu manusia. Yesus memperkenalkan dirinya kepada kaumnya, dirinya adalah manusia. Apa yang menggiring saudara mengatakan sampai mengatakan dia Tuhan, sampai Anda meninggalkan akal sehat, meninggalkan mata sehat, meninggalkan kuping sehat? Inilah yang dikatakan Al-Quran saya. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Pantas Anda sesat, pantas. Al-Quran menjelaskan itu. Farikan hada, sebagian manusia mendapat petunjuk. Siapa mereka? Yang menggunakan akal. Wa farikan hakka alaihimud dalalah, dan sebagian lagi memang sudah pantas menjadi sesat. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan akal. Mereka menjadikan innahumut takhasus syayatin awliya min dunillah. Mereka menjadikan setan pembisik dari alam kegelapan untuk membolak-balikkan kemudian akalnya, penglihatannya, kemudian kupingnya. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Coba Anda lawan dulu itu. Iman Anda, kepercayaan Anda, keyakinan Anda, coba damaikan dengan mata Anda sendiri, dengan kuping Anda sendiri, dengan perasaan Anda sendiri. Sinkron tidak? Silakan. Begini Bang Hos. Jadi untuk malaikat pun sebenarnya telah memperkenalkan Yesus adalah Tuhan pada saat dia lahir.
Nah ini celaka ini kalau begini. Iya. Celaka ini. Jadi Wa ketika yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. begini ya Bang. Di mana petunjuknya? Coba yang Anda dapatkan petunjuk dari Iya. mana malaikat mengatakan dia adalah Tuhan? Iya, pada saat malaikat menyampaikan informasi kepada para gembala bahwa pada hari ini telah lahir bagimu Nah, ketahuan. Kemudian Bang Hos, kenapa kami Ketahuan harus mengimani Yesus sebagai Tuhan? Itu adalah saksi-saksi dari para murid ketika mereka telah berjalan bersama dengan Yesus. Setiap hari mereka bersama-sama, dari ucapannya yang penuh kuasa, perbuatan-perbuatan ajaib, sekalipun dari pihak Bang Suma mengatakan itu adalah seizin Tuhan, tetapi sebenarnya mereka lihat adalah dia memiliki kuasa. Jadi itu dari para saksi inilah kami pun mempercayai karena mereka adalah saksi mata. Gimana? Iya. Jadi saudara, Al-Quran saya mengatakan setelah kelakuan-kelakuan pendahulu-pendahulu kalian seperti ini adanya, Allah pencipta langit dan bumi kita mengutus Al-Quran untuk meluruskan kalian, meluruskan nenek moyang kalian yang kalian wariskan ilmunya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Kalian mengira bahwa apa yang kalian lakukan itu sudah mendapatkan petunjuk, padahal penggaris lurus Anda bengkokkan kemudian. Coba, Anda mengatakan malaikat mengatakan dia Tuhan. Mari kita teliti. Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristus dalam kurung manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir ini adalah manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dibelokkan kemudian yang lahir Tuhan. Nah inilah yang dikatakan Al-Quran. Innahumut takhasus sayatin awliya min dunillah. Anda menjadikan iblis itu, setan itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Anda mengikuti arah iblis. Padahal Kristus adalah manusia yang diurapi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan diurapi Tuhan, tidak mungkin. Itu mustahil kalau Anda menganggap bahwa Anda adalah ajaran samawi, agama langit. Nah kemudian saudaraku, ini penting untuk saudara pelajarin, untuk Anda pahami gitu ya. Ketika saudara mengatakan murid-murid bersaksi, itu imannya Kristen. Bagaimana dengan Yesus terhadap murid-muridnya? Apa tanggapan Yesus? Apa kesimpulan Yesus sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai gembala terhadap cakupan iman murid-muridnya tentang dirinya? Yohanes 17:8, Yesus simpulkan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya semua. Dan setelah mereka menerimanya, mereka percaya bahwa engkau ialah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan nih di hadapan kita. Wahai umat Islam, wahai orang Kristen, segala firman yang Tuhanku berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada murid-muridku loh. Dan muridku telah menerimanya loh. Dan setelah muridku menerima, mereka semua percaya bahwa aku ini utusan Tuhan. Tidak seperti kalian, hanya mendengarkan satu ayat, akulah guru dan Tuhan. Kalian menganggap aku Tuhan. Muridku sudah menerima semua firman itu. Tak ada lagi firman yang kusembunyikan sebagai jatahku untuk aku sampaikan kepada mereka. Dan ketika mereka menerima firman yang aku berikan kepada mereka, entah itu 1000 firman, 2000 firman, 3000 firman, mereka menerimanya. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku utusan Tuhan. Muridku percaya aku Tuhan atau aku utusan Tuhan. Setelah mereka menerima semua firman, muridku percaya bahwa aku adalah utusan Tuhanku. Kata siapa? Kata Bang Suma? Bukan. Kata Nabi Isa, kata Yesus. Nabi Isa menekankan dalam Al-Quranul Karim, setelah ajaran beliau dibengkokkan, kemudian Nabi Isa dikabarkan sebagai berita gaib kepada Nabi baginda Rasul Muhammad SAW. Apa kata Allah? Katakan kepada manusia, jabarkan kepada mereka bahwa aku mengutus ciptaanku lahir tanpa ayah, utusan Rasul untuk kaum Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Rasul, utusan. Makanya di awal tadi saya memulai
Ketika Anda dengan Yesus jaraknya 300 meter, apa yang Anda lihat? Manusia. Mendekat, dia teriak, berikan aku minum. Anda mendekat. Apa yang Anda dengarkan? Suara manusia atau suara Tuhan? Suara manusia. Anda dekat, Anda rabah, Anda peluk Yesus. Apa yang Anda peluk? Manusia atau Tuhan? Manusia juga. Lalu apa yang membuat kepala Anda itu tidak berfungsi? Mata Anda seketika gelap, kuping Anda seketika tuli. Doktrin, dogma. Dari mana dogma ini datang? Dari Tuhan? Mustahile. Tuhan senantiasa memberikan cahaya petunjuk. Lalu dari mana kegelapan ini muncul? Di saat mata Anda masih berfungsi, kuping Anda masih sehat, peraba Anda masih normal, Anda menghilangkan itu semua demi sebuah kekuatan goib yang berasal dari kegelapan. Bagaimana mungkin sebuah kebenaran bisa dikatakan kebenaran absolut ketika sesuatu yang abstrak, sesuatu yang konkret dianggap abstrak, sesuatu yang abstrak dianggap konkret? Ini penyakit, Bang. Ini penyakit. Makanya Al-Quran mengatakan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa? Mulutnya, kupingnya, matanya tidak sinkron dengan akal. Yang Anda lihat manusia, yang Anda dengarkan manusia, yang Anda pegang manusia, tapi Anda mengatakan itu Tuhan. Saya sebagai saudaramu merangkul dirimu, lantas apa yang harus saya lakukan? Menganggap kamu sehat atau menganggap kamu sakit? Sakit. Makanya apologet Islam Indonesia wajib mutlak hadir di tengah-tengah umat. Banyak orang sakit, kelihatannya sehat, tapi butuh obat. Obatnya apa? Asupan nutrisi untuk di otak, dimainkan di otak. Nah, makanya saudaraku, ketika Anda mengatakan, oh kami mendengarkan dia mengatakan, akulah guru dan Tuhan. Jangan lemah di dalam berpikir. Jangan terkubur sebelum meninggal. Jangan bermimpi sebelum tertidur. Ketika saudara masih menggunakan akal sehat, jangankan murid Yesus, Yesus bersaksi tentang dirinya loh. Sekarang permasalahannya, kesaksian siapa yang paling benar ketika Yesus mengangkat saksi tentang dirinya? Kesaksian kita, kesaksian tetangga, kesaksian orang lain, atau kesaksian Yesus tentang dirinya? Yang benar itu mutlak kesaksian Yesus sendiri. Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis yang telah membaptis aku, bahwa semua pekerjaan, perkataan, pekerjaan, mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang aku lakukan, kesemuanya itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, aku utusan Bapa atau aku Bapa? Kesaksian Yesus, aku ini rasul atau aku Tuhan? Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Lalu kita bukan Yesus, jauh hidupnya dari Yesus, hanya mendengarkan ajaran yang dibawa oleh misionaris melalui penjajahan Belanda, ingin melantik Yesus yang bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya hanya utusan Tuhan menjadi Tuhan. Sehatkah kita? Atau benar kata Al-Quranul Karim, wa yahsabuna annahum muhtadun, mereka orang-orang pengikut iblis ini menyangka mereka mendapatkan petunjuk. Maka Islam harus datang meluruskan mereka, menyadarkan mereka, memberikan peringatan kepada mereka. Berikan peringatan. Semoga sekiranya mereka kemudian masih bisa disembuhkan. Ini saudaraku. Jadi sesederhana ini kemudian ketika kita mendudukkan akal kita, mata kita, kuping kita pada tempat yang sesungguhnya, subhanallah, kita akan dilembutkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran. Satu konsep yang Anda harus pahami, unsur makala, unsur man ala, wala tansur makala. Jangan lihat apa yang dikatakan, tapi lihat siapa yang berkata. Jangan lihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Maaf, saya Muslim, tidak seakidah, tidak seagama, tidak sekeyakinan dengan Anda. Tapi kalau yang saya sampaikan ini benar, berdasarkan akal, lawang diterima toh Cak Ayu. Begitu juga sebaliknya, meskipun satu akidah, satu agama, sekeluarga, serumpun sekalipun,
kalau yang dikatakannya itu salah, ya kudu dikatakan salah, Cak Ayu. Kita disebut manusia karena kita punya akal. Dan ketika akal ini kita gunakan, maka kita disebut manusia sempurna. Tapi ketika kita manusia punya akal tapi kita difungsikan, maka kita sakit akal, alias kita depresi, atau kita lagi sinting, atau kita lagi miring, atau kita lagi gila. Atau kita adalah orang waras yang membenci kebenaran sehingga jangankan Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus pun jijik mengakui, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, kalau Yesus menolak, Kristen ini mau kemana lagi? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya kira begitu saudaraku. Noce Bandari, saya hanya sekedar memberi peringatan saja. Tidak ada paksaan dalam beragama. Yang pasti ketika kita ingin menjadi benar, maka warna bisa kita pilih. Ini merah, ini hitam, ini coklat. Bentuk badan bisa kita tahu. Ini gemuk, ini kurus. Tinggi badan bisa kita tahu. Kita ukur, ini tinggi, ini rendah, dan seterusnya. Karena tempaan daripada akal yang kita punya. Kenapa kita ditunjuk menjadi pemimpin? Karena Allah membekali kita dengan senjata berupa akal. Kalau akal kita lumpuhkan, tai sapi pun bisa kita tuhankan. Saya kira begitu sebagai contoh ceramah. Kalau ada anak kita ini kemudian mau ikut pertandingan, dicontoh aja itu. Demikian, silakan. Silakan Pak Noce, dibuka mute-nya Pak Noce. Iya, siap Bang Hos. Iya. Jadi kami umat Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan karena memang Yesus sendiri berkata bahwa dia keluar dari Sang Bapa. Tidak ada satupun orang manusia yang mengatakan bahwa mereka keluar dari Sang Bapa. Bahkan Roh Allah itu ada dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada satupun, kalau Roh Allah itu ada dalam Yesus Kristus, berarti Roh Allah adalah Allah. Begitu Bang. Jadi kami sangat percaya bahwa dia keluar dari Sang Bapa. Dan bahkan dalam Yohanes 14 ayat 8 dan 9, Yesus sendiri mengakui bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Saudara, izinkan saya membacakan sebuah dalil di dalam sebuah catatan suci yang Anda kemudian yakini sebagai firman Tuhan. Tertulis di dalam kitab Kejadian, pencipta langit dan bumi konon bercerita dan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya berada pada diri manusia. Catat itu. Rohku, Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya bertempat atau tinggal di dalam diri manusia. Jadi roh kita yang ada dalam diri kita ini roh siapa? Roh Tuhan. Apakah kita Tuhan? Satu. Yang kedua, ada hal yang menggelitik saudaraku. Ketika kita membaca kitab Roma 8, apa yang dikatakan di sana? Dan jika roh Dia, Elohim, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam diri kamu juga, maka Dia, roh Elohim, yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati, juga akan menghidupkan juga tubuhmu yang biologis itu, yang panah itu, oleh rohnya yang ada di dalam dirimu. Ketepat. Saya ulang baca biar lebih mengena. Roma 8 nomor berapa itu? Nomor 11. Dan jika roh Elohim yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia, Elohim, yang telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang biologis itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apa dipikir roh yang ada di dalam tubuh kita ini roh binatang, roh setan, roh malaikat, roh kita sendiri? No.
roh sebagai unsur serpihan cahaya yang membuat biologis kita yang dari tanah yang tak berdaya ini bisa bergerak. Itu adalah serpihan cahaya dari pencipta. Cuman pinjaman doang dari Tuhan. Pinjaman dari roh cahaya Tuhan dipinjamkan ke kita. Maka kita bisa bicara, kita bisa bergerak, kita bisa bertingkah, kita bisa memiliki pilihan karena adanya serpihan cahaya. Ketika esok hari cahaya itu dicabut oleh sang pemiliknya, maka kita hanya sebuyur bangkai, tak bisa berbuat apa-apa. Kembali menjadi tanah, busuk, hanya menjadi makanan daripada kuman bakteri. Kenapa? Sang pemilik cahaya mengambil cahayanya. Seibarat aliran listrik, bola lampu yang ada di kamar saudara itu bukan siapa-siapa. Dia hanya wadah untuk tempat menyalurkan kemudian tenaga dari mesin yang membawa kemudian aliran listrik. Ketika kemudian mesinnya itu mencabut alirannya, lampu hanya tinggallah kaca yang tidak bisa memberikan cahaya apa-apa. Itulah kita. Jadi roh yang ada di dalam diri Yesus itu sama persis dengan roh yang ada di dalam tubuh kita. Baca Yohanes 3 nomor 34 kalau masih kurang. Barang siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka roh Elohim akan ada di dalam dirinya sampai tak terhingga. Makanya Nabi Musa di Keluaran berapa itu? Keluaran berapa itu teman-teman? Keluaran 6 nomor 1. Diutus sebagai Tuhan, sebagai Elohim untuk Firaun. Kenapa? Hah? Keluaran 7. Keluaran 7 nomor 1. Nomor 1. Masya Allah. Untung ada guru kita di sini. Seandainya enggak, jadi bahlul lah kita semua. Makasih, syukran akhina. Seperti itu sahabatku, ya saudaraku. Jadi jangan Anda beranggapan oleh karena dia punya roh maka dia disebut Tuhan. Kalau yang ada dalam tubuh Yesus itu berbeda dengan roh yang ada pada diri Bang Suma, pertanyaannya, kenapa Yesus takut kepada malaikat? Oh, yang takut jasadnya Bang Suma. No, bullshit. Mustahile raga jasad manusia takut tanpa ada unsur roh di dalamnya. Makanya sering saya guyon, tidak akan pernah ada berita yang Anda dengarkan di televisi atau di radio atau dimanapun itu, telah terjadi kebakaran Pasar Senen, ditemukan 3 mayat melarikan diri. Itu tidak akan mungkin. Mayat, kebakaran, bahkan terbakar, nggak peduli lagi. Kenapa? Nggak ada roh di dalam dirinya. Berarti yang merasakan takut adalah roh. Ketakutan roh terbias kepada jasad yang mengakibatkan keringat keluar dari jasadnya. Begitulah yang dialami Yesus. Maka seketika malaikat datang menampakkan diri kepada dirinya, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa, dan peluhnya seperti titik darah yang menetes ke tanah. Kenapa Yesus takut? Ya, namanya juga manusia, tapi ada rohnya Tuhan dia. Oh, bukan begitu konsepnya, Bung. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah, yang kumaksud adalah Yesus, seorang Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan dengan tanda-tanda kekuatan, mujizat-mujizat yang dahsyat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan manusia Yesus. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lah, kamu bisa membangkitkan mati. Oh, itu biiznillah. Itu dengan izin Allah. Kamu bisa berjalan. Oh, biiznillah. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Semua yang aku lakukan itu bukti bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36, itu kesaksian beliau. Kembali muncul pertanyaan, saudara. Bible menguraikan, Yesus melisankan. Anda membaca, mata Anda menalar, akal Anda kemudian menalar, Anda paham sampai kepada Anda titik kebenaran itu. Tapi kenapa Anda menolaknya? Pertanyaan saya.
Kekuatan gelap dari mana yang menghantarkan Anda nggak mau terima ucapan-ucapan Yesus yang begitu terang? Kenapa orang-orang kafir itu nanti matinya di neraka dan disiksa seumur hidup? Kenapa? Kenapa? Karena telah datang kepadanya berita. Berita yang datang kepadanya, berita yang bisa dimengerti olehnya. Tidak seperti kami umat Islam. Kami orang Indonesia. Berita yang datang pakai bahasa Arab. Manalah kami mengerti. Kalau kami tidak mendengarkan pengajaran, bimbingan, dan belajar mati-matian, kami nggak ngerti ya Rob. Maka ketika kami pun keliru, wajar, bukan bahasa kami. Ada manusia, sudah bahasa ibu, sudah direvisi, dikoreksi, tidak juga mengerti. Maka pantaskah mereka kemudian di neraka? Pantas. Orang udah bahasa Indonesia, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Tuhan. Tuhan, gila loh. Ya Bapa, permuliakanlah anakmu, permuliakanlah aku. Sebagaimana kemuliaan yang aku miliki di kehadiratmu sebelumnya. Ini dia berdoa sebagai Tuhan atau sebagai manusia sih? Sebagai Tuhan. Gila loh. Jadi Al-Quran saya tidak keliru mengatakan itu. Farikan hada wa farikan hakka alaihimud dalalah. Mereka pantas untuk disiksa di neraka. Mereka pantas untuk mendapatkan jatah api jahanam. Mereka pantas untuk sesat. Ketika datang kemudian berita kepada mereka dalam bentuk bahasa mereka, mereka pun tak mau paham, mereka pun tak mau mengerti. Bahkan paham dan mengerti sekalipun, mereka tetap ingkar terhadap kebenaran pesan yang muncul pada mereka. Subhanallah. Lantas siapa yang mau dipersalahkan? Tuhan? Gak mungkin. Siapa? Ya Anda sendiri. Itulah yang disebut zalim. Itulah yang disebut zalim. Maka Al-Quran saya mengatakan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Kenapa orang-orang ini disebut zalim? Lebih zalim daripada orang yang zalim karena sudah datang Islam kepada mereka, tapi mereka tetap aja berdusta tentang Allah. Coba nih saudara-saudaraku Kristen, kalau saya tanya, saudaraku Kristen yang saya cintai, yang saya kasihi, yang saya sayangi, iya paman, Yesus ketika mengajar, semua ucapan-ucapan dari tinta merah ini dari A sampai Z disusun. Adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Tidak. Terus kenapa Anda menyembahnya? Bukankah Yesus mencontohkan siang dan malam beribadah, menyembah? Kenapa Anda tidak mencontoh Yesus beribadah, menyembah? Bukankah Yesus sujud menandakan dia menghambakan diri? Bukankah tertulis dalam kitab saudara Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku mengenal apa yang kami sembah. Yesus menyembah. Kenapa Anda menyembah manusia yang menyembah? Ada apa dengan otak kalian? Apa yang mempengaruhi kalian? Apa yang mempengaruhi? Inilah yang disebut ular tua yang datang kepada Adam, juga datang kepada saudara-saudara kami Kristen. Perintah jelas, jangan kau makan buah. Hari di mana kau memakannya, kau akan mati. Ular tua datang, udah makan aja, kau nggak bakal mati kok. Makan. Kau akan kekal kalau kau makan sini. Ya makan, bisikan. Kalau Adam cuma satu perintah doang, dia dilempar, ditendang dari surga. Sementara Kristen tidak pernah dari surga. Mimpi mau masuk surga. Sedangkan perintah-perintah Tuhan dilanggar semua. Adam aja ditonjok dari sana, dilempar dari sana. Mimpi apa kalian mau masuk ke surga dengan melanggar semua perintahnya? Adam cuma satu doang. Jangan kau makan buah ini. Makan, ketabok, lempar dia. Kristen, kata Yesus, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang pap
paling terkecil sekalipun, lalu mengajarkan kepada orang lain. Apa kata Yesus? Dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Orang Kristen bergeming enggak? Peduli enggak dengan ucapan itu? Tidak. Kalau begitu, kekuatan apa yang kalian ikutin? Bisikan dari mana yang telah mempengaruhi kalian? Bisikan dari mana coba? Nah, inilah saudaraku, tolak ukurnya jangan terlalu jauh. Ketika saudara melihat Yesus berdiri di lapangan, Anda mengatakan, oh saya melihat manusia. Maju lagi, mendekat. Lalu Yesus berseru, ya Bapakku yang ada di surga, permuliakanlah anakmu. Kamu dengarkan suara apa? Suara manusia apa suara Tuhan? Suara manusia. Lalu Anda raba, Anda peluk, Anda rangkul, Anda tos dengan Yesus. Anda menyentuh apa? Manusia atau Tuhan? Manusia. Lalu apa yang menggiring Anda menuhankan dia? Alam goib, kekuatan goib. Itulah yang Yesus sebut di dalam Lukas 22 nomor 53. Saya kira begitu, saudara. Sebagai contoh, ketika kita kemudian bernarasi sendiri di toilet tanpa lawan diskusi. Demikian. Ya, Pak Nuce, Pak Gondrong, silakan Pak Gondrong. Iya. Jadi Bang Hos, Bang Suma begini ya. Jadi konsep di dalam kitab Kristen, kemudian apabila kita membaca firman Tuhan itu, tentu kita membaca konteks ya. Jadi dari konteks ini menjelaskan isi dari konteks itu. Makanya ketika Bang Suma menyampaikan narasi-narasi ini, Bang Suma menarasikan konteks yang lain. Jadi tidak, sebenarnya kita punya cara pandang, atau kitab suci memiliki cara pandang tersendiri terhadap Tuhan. Jadi kalau yang Bang Suma sampaikan itu dari cara pandangnya Bang Suma. Tapi kalau dari saya itu cara pandang berdasarkan kitab yang saya imani Bang Suma. Karena memang ada konteks lain di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan. Tetapi dalam konteks yang lain juga Yesus sendiri mengakui bahwa dia itu keluar dari Sang Bapa. Kemudian dia juga mengakui bahwa dia itu adalah Tuhan. Kemudian juga dia juga mengatakan bahwa dia memberikan jaminan keselamatan. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Jadi itu sangat jelas sebenarnya bahwa dalam kitab yang saya imani itu jelas ada sebuah kepastian dalam kekekalan Bang Suma. Oke, saudara, Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Quran datang setelah kalian lebih dulu datang. Pendahulu-pendahulu kalianlah yang menyebabkan Al-Quran ini harus diwahyukan. Karena kalian telah menggantikan kebenaran dengan kesesatan. Kalian melantik kesesatan itu seakan-akan sebuah kebenaran. Al-Quran saya mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad zara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Dan sungguh aku Allah akan isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan banyak dari kalangan manusia. Mengapa demikian? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Itu karena disebabkan mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah
tanda-tanda Allah. Walahum a'yun, dan mereka memiliki mata, kata Allah, la yubsiruna biha, tapi mata itu mereka tidak gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azan, dan mereka memiliki kuping, la yasma'una biha, tetapi mereka tidak mempergunakan kuping mereka mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am balhum adallu, mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lengah. Saya ringkas. Setelah kemudian melihat kekufuran orang-orang terdahulu terhadap Nabi Musa, kekufuran orang-orang dahulu terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa alaihissalam dalam pandangan Islam, mengajarkan kemudian ke seluruh dunia untuk menggantikan kejayaan, kemuliaan, kekuasaan pencipta langit dan bumi dengan makhluk, maka Al-Quran datang menegur mereka, menyampaikan kepada umat Islam agar paham siapa mereka dan karakter mereka. Apa kata Quran terhadap kalian orang-orang Kristen? Walaqad zara'na li jahannam katsira minal jinni wal ins. Aku akan penuhi neraka dengan orang-orang seperti ini. Mereka punya mata, mereka punya hati, mereka punya kuping, tapi mereka tidak menggunakan melihat kebesaran Allah. Sudah jelas-jelas Yesus, mulai dia bayi sampai dia terangkat ke langit, semua yang terlontar dari lisannya, ucapannya itu adalah ucapan manusia sebagai rasul yang diutus oleh pencipta langit dan bumi kepada kaumnya Bani Israel. Bani Israel, sorry. Nah, ini kenapa kemudian kalian tidak bisa memahami itu? Karena hati, karena telinga, karena mata. Tadi sesederhana itu saya katakan. Anda melihatnya manusia atau Tuhan? Manusia paman, oke? Anda mendengarkan tadi manusia atau bukan? Manusia paman, Anda raba manusia. Tapi kenapa Anda menggiring kemudian diri Anda, menyesatkan diri Anda sendiri? Itu yang disebut zalim. Sudah tahu kerah dibilang sapi, udah tahu sapi dibilang ayam, ngotot lagi. Jadi jangan, bagaimana mungkin saudara-saudara Kristen yang saya cintai ini bisa masuk surga, sedangkan masuk akal aja kagak. Gimana? Sementara yang menghantarkan kita masuk surga apabila ajaran kita masuk akal. Oh, masuk surga nggak mungkin, nggak mungkin. Kristen masuk surga nggak mungkin, mustahil, mustahil. Kalau Kristen masuk surga, maka seluruh manusia di atas muka bumi ini masuk surga. Itu tolak ukurnya. Bang Suma ya, Saya, untuk apa kita berakal kalau tidak beriman? Jadi yang terpenting itu kita beriman. saudaraku, Apalah artinya kita berakal tapi kita tidak beriman? saudaraku, Tapi dalam kekristenan itu iman yang paling pertama, yang paling utama. saudaraku. Secara manusia, iya bang, sebentar bang Suma ya. Akal pikir manusia itu tidak sedalam dengan pikiran Tuhan. Apa yang dipikirkan manusia itu tidak mungkin sama seperti yang dipikirkan Tuhan. Kadangkala manusia tak mampu menyelami pikiran-pikiran Allah. Itu yang saya mau apa? Saudara, Ya siap bang. saudara, Anda yakin Tuhan itu maha tahu? Iya, Tuhan itu maha tahu. Tahu kapasitas akal manusia? Apakah Tuhan tahu? Apakah Tuhan tahu memberikan ajaran yang sinkron dengan akal manusia yang Dia ciptakan? Ya, memang dalam firman Tuhan itu apa yang dipikirkan oleh Tuhan itu tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia, Bang. Betul sekali saudaraku, benar sekali. Tapi dalam hakikat pencipta langit dan bumi, akal kita itu diberi kemudian kemampuan untuk menakar pengetahuan kita sendiri tentang Tuhan, bukan mengakal-akali.
Sekarang saya tanya kepada saudara, ketika Anda mengatakan iman harus lebih utama daripada akal, oke. Kalau saya memegang pulpen, saudaraku, pulpen ini saya pegang, lalu saya simpan di dalam saku. Saya bertanya, saudaraku Nos, apakah Anda percaya bahwa ada pulpen di dalam saku bajuku? Apa jawaban saudara? Jadi kalau itu ya Percaya? Percaya nggak? percaya, Oke. Yakin? yakin, Beriman? iya beriman. Anda menerima kenyataan ketika saya bertanya, apakah Anda beriman kepada pulpen yang saya taruh di saku? Masuk nggak itu? Iya, karena saya yakini ada. Lah, inilah yang saudara Kristen harus paham, bahwa di Kristen itu tak ada iman. Begini ya Bang. Beda percaya dengan iman, saudara. Begini Bang ya. Akal manusia itu misalnya manusia yang telah mati 4 hari itu tidak akan mungkin bisa menjadi pulih kembali. Iya kan, itu akal manusia ini. Oh, nggak bisa, Tetapi itu masuk setelah- akal dong. Enggak. Masuk akal, Bung. Sudah 4 hari orang sudah mulai membusuk, semua organ-organ tubuh sudah mulai rusak, saraf-saraf sudah rusak, tetapi bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Tapi secara manusia, bahkan secara ilmu kedokteran pun mereka tidak akan percaya bahwa itu bisa dipulihkan kembali. Tetapi kalau Tuhan, Dia mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang itu yang saya sampaikan kan ibu. Jadi gini, saudara, saya kembali kepada yang tadi. Anda mengatakan lebih utama iman daripada akal. Iya Bang. Anda mengatakan iman Anda benar. Iya, benar. Saya juga mengatakan iman saya benar. Di antara iman Anda dan iman saya, yang benar-benar benar itu yang mana? Apa tolak ukurnya? Karena iman saya mampu membuktikan dari yang mustahil menjadi mungkin. Sama. Pertanyaan saya, Anda mengakui iman Anda benar. Saya juga mengakui iman saya yang paling benar. Kira-kira yang membedakan antara iman saya dengan iman Anda untuk menentukan mana iman yang benar itu apa? Akal, Bung. Kalau hanya sekedar mengatakan imanku yang paling benar, Tuhan turun ke bumi, netek sama manusia, dibunuh manusia, bangkit pada hari ketiga, itu iman. Sekarang orang berakal mana yang mau menerima iman itu? Yang kayak begitu modelnya. Tapi yang masuk akal adalah pencipta langit dan bumi menciptakan manusia tanpa ayah, membekalinya mujizat, mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, membuat kemudian orang buta melihat. Kira-kira yang masuk akal yang mana? Yang mana yang masuk akal? Bagaimana Bang? Tuhan Anda turun menjadi bukan Tuhan, menjadi manusia, lalu dibunuh oleh manusia. Atau iman saya, pencipta langit dan bumi yang maha menciptakan manusia tanpa ayah, turun ke bumi, menjadi nabi, menjadi rasul di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bermujizat, membangkitkan orang mati, bla 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 dan seterusnya. Mana yang masuk akal? Ya, yang masuk akal ya, Tuhan turun menjadi manusia. La haula wala quwata illa billah. Itu Ya, begini bukan ya, Bang, ya. akal itu, Bang. Itu Begini ya. doktrin, saudaraku. Bukan, Bang. Dengar dulu. Dengar Begini dulu, ya. saudara. Dengar. Kalau pilot sementara terbang pesawat tiba-tiba turun derajat menjadi ayam, siapa yang menjaga kemudian pesawat? Ayo. Lagi terbang nih, ketinggian 6.000 kaki.
pilotnya tiba-tiba berubah derajat menjadi ayam. Yang menjaga keberlangsungan kemudian sistem pesawat terbang ini sampai mendarat itu siapa? Abangku. Pilotnya sudah berubah jadi ayam. Sanggup nggak ayam itu mempersonalkan kemudian itu pesawat? Enggak. Tuhan yang maha pencipta, yang maha perkasa, lu bilang turun jadi manusia. Hah? Iya, Bang. Yang menjaga alam semesta siapa? Iya, begini ya, Bang ya. Saudaraku jawab dulu. Yang menjaga alam semesta ketika Tuhan mau jadi manusia siapa? Iya, ini kan abang membatasi Tuhan, padahal Anda atau saya? Anda atau Begini saya ya. yang membatasi? Bang, Anda atau ketika- saya yang membatasi? apakah ketika Tuhan telah menjadi manusia, dia tidak punya kuasa untuk mengawasi alam semesta? Dia jadi manusia. Iya, Iya, Tuhan jadi manusia. Bagaimana dia mau mengawasi? Sementara ketika dia menjadi manusia, untuk sekedar cebok aja butuh manusia untuk mencebokin dia. ya, sebentar Bang ya. Sabar dulu, Bang. Nggak. Bagaimana kemudian Anda mengatakan saya yang membatasi Tuhan? Pertanyaan saya kepada saudara. Iya. Ketika Karena Tuhan Anda, nanti Anda boleh bertanya. Ketika siap. Tuhan Anda turun menjadi bayi, terbatas nggak bayi ini? Begini Bang, kalau kita memulai dari bayi, Tuhan itu sejak bayi itu yang kita harus pahami bahwa Apa itu? Tuhan adalah sebuah gelar yang disematkan pada Ini Yesus. bukan gelar Itu doang, berbeda. Bang. Ini bukan gelar. Ini Iya. keadaan Tuhan Anda menjadi bayi. Iya, yang Bayi kami ini pahami berkuasa nggak? di dalam memang tidak berkuasa, Sudah. tetapi Berarti Anda sejak membatasi bayi- Tuhan. Sejak bayi Yesus itu sudah disembah. La Ya. haula wala quwata. Yang menyembahnya itu manusia tak berakal. Sudah, Bagaimana ya, mungkin? Terserah. Saudaraku, Terserah Bang Suma. agama Jadi pagan begini ya, itu, Bang. Agama pagan itu jangankan bayi manusia, sapi pun disembah. Sapi, pohon disembah, roh-roh disembah. Jadi begini ya Bang. Jadi sekarang pertanyaannya siapa yang Tuhan membatasi tidak- Tuhan? Saya atau Anda? Nah, kalau Tuhan tidak bisa menjadi manusia, berarti dia tidak bisa maha kuasa, Bang. Astagfirullahaladzim. Iya. Sekarang saya tanya, apa tujuannya Tuhan Anda jadi manusia? Tuhan saya menjadi manusia itu supaya manusia bisa mengenal Tuhan dan bisa melihat di dalam diri manusia Yesus Kristus. Kan Tuhan itu kan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Nah, Tuhan berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus menjadi daging supaya dapat kita jamah, kita raba, dapat kita lihat. Untuk apa kita kita berkata Tuhan, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Oke, Anda kapan Justru di jumpa dalam dengan diri Yesus? Yesus Kristus itu kepenuhan Allah. Saya tanya, kapan Anda duduk bersama dengan Yesus? Memang saya Apa? Hancur. Ketepak. Nggak pernah. Di mana Anda pernah duduk sama Yesus? tidak pernah, tetapi dari Ilah. kesaksian firman Loh, Tuhan itu loh. membuktikan bahwa mereka yang pernah melihat, menjamah, meraba dia, dan Oke. mereka meyakini dan percaya, Bang. Cuma oke, siap. Oke. Jadi, menurut saudara, Tuhan harus turun ke bumi supaya bisa disaksikan oleh manusia. Anda sendiri tidak pernah menyaksikannya. Nah itu. Anda tidak pernah menyaksikannya. Sekarang Anda mengatakan, tunggu dulu. Anda mengatakan harus disaksikan oleh banyak orang bahwa Tuhan itu ada. Saudaraku, di Islam, alam semesta ini saksi Tuhan itu ada. Alam semesta ini sanurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Allah memperlihatkan tanda-tanda keberadaannya, kebesarannya di segenap penjuru. Yesus cuma datang 33 tahun untuk mempersaksikan dia Tuhan.
Pencipta yang benar mempersaksikan dirinya sejak ada ciptaan ini, mempersaksikan dirinya kepada ciptaan bahwa aku adalah Tuhan. Ini bukti bahwa saya Tuhan, menciptakan kesegenap penjuru, menciptakan kesempurnaan yang ada di tengah-tengah kalian. Itu bukti. Sekarang saya minta, mana coba? Bang Suma, buktikan Tuhanmu ada. Lihat langit. Siapa yang menjaga langit? Tuhan. Lihat ritme siang dan malam, siapa yang menjaganya? Tuhan. Lihat kemudian ritme tumbuh-tumbuhan, dipanen hari ini, tumbuh besok, dipanen lagi, tumbuh besok, dipanen lagi, tumbuh besok, tidak ada hentinya. Ikan diambil dari laut, ada lagi, diambil lagi, ada lagi, tidak ada habisnya. Itulah bukti, sabar dulu. Itulah bukti Tuhan saya ada. Sekarang coba buktikan Yesus ada. Silakan. Yesus ada ya pemeliharaan seperti saat ini. Mana? Iya, semua alam semesta Masalah generasi. Saudaraku, dengar, dengar saya. Yesus ketika dia datang ke muka bumi bisa nggak cebok sendiri? Dari di dalam diri Yesus Kristus, Bang. Begini, Bang, ya. Yesus Kristus memiliki dua natur. Ada nggak yang agak waras sedikit? Ini kayaknya udah parah gilanya nih. Enggak, begini, Bang. Apa bukti Yesusmu ada? Iya. Apa Yesus iya? ada. Mana? Terbukti sampai hari ini. Mana Yesus sampai hari ini mana? Biar ku traktir dia minum kopi. Mana Yesusmu mana? Yesus mana? Itu mati dan bangkit dan telah kembali itu cerita. Loh, Yang saya ingin bukti. Saya ingin bukti mana? Udah. Nggak ada Yesus. Kita imani itu tertulis di dalam kitab suci masing-masing, Bang. Hari ini Bang Suma bernarasi panjang lebar pun berdalil pada saya buktikan dalilnya. Dalil kitab suci saya mengatakan bahwasanya bukti Tuhan saya ada dengan menciptakan alam semesta ini. Sekarang apa buktinya Yesus ada? Yesus pun berkata bahwa dia menyertai sampai selama-lamanya. Mana Yesus? Mana? Mana? Buktikan kepada saya mana? Yesus, kau di mana? Yesus, ingin ku traktir kamu kopi. Mana Yesus? Begini ya, Bang. Oh, Yesus manusia, Bung. Mana manusia Yesus? Mana coba? Aku mau lihat. Mana Yesus? Yesus kemanusiaan Yesus itu ya, kemanusiaan Yesus mana? Yesus mana? Dongeng. Bentar, Bang Suma. Dongeng Yesusmu itu dongeng. Dari mana tadi Tuhanmu? Bang Suma bicara saya dengar. Enggak. Saya tidak mau digiring kepada ketololan dan kebodohan. Mana coba? Mana Yesusmu sekarang? Mana Yesus? Seperti itu terserah. Mana Yesus? Yesus di sorga. Nenekmu kiper, udah kau turun, pret. Kupikir kau orang bisa diajak diskusi gila, ternyata kau memang gila. Turun. Enggak. Turun, saudaraku, turun. Daripada saya maki kau di sini. Makasih teman-teman. Kata guru saya, lebih baik saya diskusi dengan 1.000.000 orang cerdas daripada seekor manusia bodoh. Itu guru saya mengatakan, mending kamu berdiskusi dengan 1.000 profesor daripada kau berdiskusi dengan 1 ekor orang bodoh. Saya sudah memberikan waktu saya sejam lebih menggiring dia untuk tidak bodoh, tapi ternyata tidak bisa, tetap aja bodoh. Ya, saya kira begitu teman-teman. Silakan dia ambil alih dulu. Ya, ini ada siapa ini? Abah. Selamat malam, Abah. Christian Jupri. Abah, selamat malam. Loh. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Ini nih temanya nih, utusan kok dituhankan. Silakan naik. Yuk buat teman-teman moderator silahkan di jampakin hotel-hotelnya ya. Jangan lupa di tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Christian Jupri mah gak ada ilmu. Bang Andi di sini agak noise, Bang Andi boleh di ini. Bang Kores Petalempu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nyapa. Ayo sedikit cerdaslah teman-teman hotel ya, kalau mau diskusi ya, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa Ikhwan disupport niat dan visi misi Bunda Mila yang akan menggelontorkan dana 2 miliar bersama Bang Wan 1 miliar untuk memboyong Edis dan juga Saifuddin Ibrahim ke Indonesia. 1 bulan kena itu Ikhwan. Jadi kita lihat nih, kita sekarang balapan nih sama Edis. Duluan mana nih? Rumah Apologetnya jadi atau Edis TV-nya ke Indonesia? Selamat menantikan kawan-kawan. Mantap. Apa pula sampah mau dibawa kembali ke Indonesia? Ya, itu niatannya mulia. Ayo, kawan-kawan yang mau bertanya tentang Islam atau yang mau nangis-nangis tentang Islam 87% di Indonesia, silahkan naik. Kami akan mendengarkan tangisan kalian. Udah punah, Res, tinggal 3%. 3% Katolik. Berarti 3%. 3% tambah 3%, 6% kan? 1 lah. Kayak mana sih? 3 tambah 3, 1 lah. Satu tambah 1 tambah 1, 1. 3 tambah 3, 1. 1 terus. Ayo teman-teman nonton, silakan naik ke sini. Ini ada I am. Selamat malam I am. Muslim apa Kristen? Muslim kayaknya ya. Di bawah dulu ya kalau Muslim ya. Christian Jupri kok nggak berani naik ya Res ya? Apa udah tobat ya? Ayo, selamat malam. Ayo. Cuman ya. Iya. Kepijit kayaknya. Itu emang si Dalton ngapain sih, Ikhwan? Aku kurang nyimak ya tadi. Ngapain dia itu? Dia ngapain? Sampai pada emosi kalian. Halo. 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 Cek 1, cek. Aduh, ini kayaknya ada yang mau nombak nih. Ini teman-teman jangan telat dong tab-tab layarnya, ini kayaknya telat banget nih tab-tab layarnya. Kayaknya mau ada yang nombak nih. Suara saya jelas nggak, Res? Kurang nih, kecil banget. Cek 1. Jelas. Jelas ya. Abang kan Kristen, Bang? Halo. Ya, saya Kristen, cuma saya lagi nonton. Itu lagi Bang Suma lagi ditantang Oh, gitu. sama Oke. Jackson. Oke, Jackson bilangin Bang. Salomo. Iya, Bang, Abang bilangin ke Jackson, Abang bilangin ke Jackson sama Salomo, kita tantang balik debat offline mau di Jakarta, di Surabaya atau di Manado atau di mana aja, ya. Kita Ya, offline. saya kan biasa kan suka ikut Iya, Bang Suma iya, kan Bang. lagi. Kalau Oke. kan saya tidak komen, cuma dia lagi. Iya, Bang. Lagi Kita tantang tantang, saya balik debat sampaikan offline aja, ya, Bang.
kita tantang balik, kita debat offline, kita biayai semua, ya. Bilangin ke mereka ya. Oke, Bang. Oke, debat offline. Saya sampaikan aja, maaf ya Bang Suma ya. Ya, iya. Sampaikan Bang, Ya, debat offline. Kita malam. siarkan di TV sekaligus Bang. Malam. Ya, Ya. ya. Yuk, kita pengen tahu yang orang yang suka nantang-nantang debat, kita langsung debat offline aja lah. Biar nggak ini. Biar mahal. Ya, ayo kita debat offline aja. Urusan soal lah. Salomo istrinya banyak loh. Kenapa Nabi kami yang dibilang raja seks? Kan Salomo istrinya banyak. Yuk, yang Kristen dulu yang naik ya. Soalnya di atas ini udah Muslim semua. Kalau semuanya, oh ini ada satu. Kalau semuanya Muslim nanti nggak ada diskusi dong. Ya, Bunga, selamat malam Bunga. Ku cinta kau bunga. Bunga, Seakan Bunga, Bunga, selamat malam. Bunga, selamat malam Bunga. Kepencet kayaknya ya. Ini yang minta naik kok kebanyakan Muslim semua. ku cinta ini dapat bersambung. Ya, Pablo, selamat malam Pablo. Pablo, 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 selamat malam. Belum duduk ya dia ya? Belum duduk. Nah, udah duduk. Inca, iya saya noise. Tapi kalau saya tutup ini, siapa yang ngomong di atas? Saya. So, silakan Res. Enggak ada. Ngomong Kang. Ayo untuk kawan-kawan penghujat Islam yang sangat mendukung Edis, silahkan disupport pergerakan Edis ya. Keluarkan semua tabungan kalian, dukung Edis apapun yang dia lakukan. Jangan sampai Edis gagal bikin rumah. Itu kalau nggak salah kurang cuma 1M kan, 1M. 1M itu murah lah buat kalian. Kalian bisa begal di mana gitu. Atau bisa rampok-rampok, pinjol, jual anak, gitu kan. Yang penting apa yang dicita-citakan Edis itu terjadi gitu loh, Bre. Jadi ayo semangat. Semangat cari uang untuk apa yang dimau Edis. Kalau cuma nyumbang 100-200 ribu ke program Edis, mending lu bakar aja itu hasil keringat lu. Kalian nyumbang ke Edis itu ya 10 juta, 15 juta, 30 juta. 100 ribu, 200 ribu kapan jadinya, Bre? Mohon dimengerti ya.
Karena ini udah mangkrak 1 tahun. Harus kalian support, oke? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peta. Lanjut. Loh, kirain mau narasi. Diulang lagi ya. Semua pendukung Edis silakan sumbang minimal 5 juta ke rekening pribadi Edis untuk programnya membuat rumah apologet di sana, ya. Nggak peduli kalian miskin atau kaya, minimal 5-10 juta harus sudah masuk ke rekening Edis. Karena ini sudah terlalu lama mangkrak ya. Sudah terlalu lama mangkrak programnya. Kalau nyumbang cuma 100-200 ribu ke program Edis, mending meninggal kalian, nggak kepake kalian di hidup Edis, ya. Jadi kalian harus nyumbang. Ya, halo, Kiraju, Ciko, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bang, bagaimana ini ada dari user apa TikTok ini, Jackson namanya, ingin menantang Bang Zuma ini. Bruna lagu keras ya. Tadi Salomo, sekarang Jackson. Mantap Si mantap Jackson Bruna. itu, Bang Namanya itu. Jackson, Bang. Ini Iya, menantang- Bang, katanya Bang, gini, Bang. Bang. Katanya gini. Bang, Katanya Bang. gini, Bang Zuma sempat lari ditantang oleh Jackson ini. Gimana Bang, larinya? Bang, saya jelasin, Bang. Kan Saya cuma jelasin, 6%. Bang. Kok lari? Suara saya ada nggak sih? Kecil. Bang, saya jelasin nih, Bang. Jackson itu dari zaman di Jum sama Bang Juma itu udah berapa ratus kali dilumat, Bang. Gak ada ilmu, dia itu cuma modal nyerocos doang, Bang. Kita loh Nah, saksinya loh. sekarang di Komal kami dia berkoar bahwasannya Bang Zuma itu Suruh ke sini, Bang. diajak. Ya. Itu Suruh ke sini, bagaimana suruh ke cara sini, Bang. Bagaimana Bang, cara suruh ke sini, Bang. Si kesini? Jacksonnya disuruh ke sini, Bang. Jacksonnya, Bang. Ya, caranya Kemarin Bang. saya di kick di tempatnya Romo siapa Patrick siapa gitu sama dia. Sama Wah, timnya. parah. Kick. Terus Komal saya akun saya yang satu diblokir. 2 akun saya diblokir di Komal itu. Suruh aja ke sini. Di sini aman kok. Di sini sampai subuh dilayani gitu. Suruh ke sini. Kalau di sini kan mereka nggak bisa bunuh-bunuh. Saya sambil renang tapi ya. Saya lagi renang ini. Suruh ke sini. Tadi dia ngomong Bang Zuma ini ketika dia berdebat dengan abang yang lari. Gimana caranya dia tahu Kapan saya ketemu sama dia? Kapan? Terakhir Nah. ketemu kemarin di Romo. Saya di-kick di situ, habis itu diblokir. Nah, sekarang saya kurang ngerti ini, Bang. Bagaimana caranya supaya bisa saya menyuruhnya ke rumah Bang ini? Suruh ke sana, Anda ke sana, suruh ke sini, ditungguin sama Bang Suma. Anda ke sana suruh ke sini gitu. Maksudnya atau ada kirim link gitu? Oh enggak, gini, suruh ketik Kian Santang nanti keluar, atau enggak Bang Zuma 04 nanti keluar itu di TikTok dia. Oke, Bang, saya sakit hati juga tadi ketika dia berkata, ketika dia berdebat dengan Bang Zuma malah hari itu sebelum sempat menjawab pertanyaannya itu saya sakit hati juga. Makanya suruh kesini. saya masuk room ini untuk meminta Bang Zuma ngajarin dia gitu. Iya, suruh aja ke sini kita lihat. Karena Oke, kemarin Bang. itu
Iya, saya di kick, saya di mute di sana, dizolimi. Padahal saya mau ngomong sama gurunya si Romo Patrice Allegro itu. Tapi Berarti Bang Zuma ternyata udah pernah ketemu sama si Jackson ini. saya naik ke komal gurunya, Bang. Ke komal Romo Patrice Allegro itu saya naik kemarin. Justru saya masuk kandang mereka. Saya dikeroyok di sana. Setelah saya dikeroyok di situ, mereka kemudian kick saya. Lalu saya naik lagi kembali tiap